Ajang sampaikan kepada anak-anak perseraman, anak-anak kebetulan hari ini mengawali kegiatan ekstrakurikuler yang salah satunya adalah ekstrakurikuler Dharma Dita. Anak-anak harus memahami ajaran-ajaran agama tentunya yang bersumber dari Weda. Salah satunya adalah Dharma Dita. Nah, tentu dalam Dharma Dita semua yang tertuang melalui irama yang ada memiliki makna filosofi yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan di masyarakat di muka bumi ini. Dan untuk mengisi kekosongan tidak akan mulai. Umat Dharma yang berbahagia dan anak-anak perseraman tersurat di dalam kekawin ini, kita sebagai umat manusia dalam menjalani kehidupan ini tentu dilandasi dengan dharma, kebenaran yang ada di dalam sastra-sastra agama. Kebenaran menjadi dasar di dalam menjalani kehidupan ini, tentunya dengan harapan kita bersama mendapatkan kebahagiaan, kerahayuan kita semua yang ada di alam ini, bukan hanya sesama manusia, sesama alam, kita tidak lupakan. Dan kamu tidak mementingkan hasil apa yang kita lakukan. Yang paling utama bagaimana menjalankan, melaksanakan dengan rasa ketulusan, keikhlasan kita. Yang menjadi bekal dalam kehidupan ini adalah dharma itu sendiri, agar kita bersama-sama mendapatkan tujuan kita bersama, kebahagiaan dan kerahayuan dan ini sukses. Om Swastiastu, yang sampaikan kepada umat Dharma yang baru hadir.
Kemudian kira kesalahan kami Tapi kebakaran kerahasiaan ulang kerayuan. Ini kembali tidak informasikan bahwa persembayangan pada hari ini, hari Minggu, yang berdepatan di mana hari ini mengawali anak-anak berselamat kegiatan ekstrakurikuler yang diawali dengan kegiatan persembayangan bersama, dan itu hari ini juga ada kegiatan ngayah dalam rangka menyambut Hari Raya Suci, yaitu Pucuk Lali Liburan Gereja Yeromangun yang berdepatan dengan Hari Raya Saraswati. Kemudian itu memargi labe antara Sidanego. Penduduk Mas Dharma yang masih ada di jalur sisi jalur tengah yang akan mengikuti persembayangan bersama agar memasuki utama Mandala, karena beberapa saat lagi persembayangan akan dimulai. Ini sukses. Niko wangra itu terus sangkan jagat ide dan idewo masih yang manu di mata rupa wah menawa dharma sastra ni bisa kebal bunda saya nikah apa-apa saat pada ibu itu terus bertajuk ini sudah wajah salian jangan kebahagiaan. Om Swastiastu, kita informasikan juga Raden Rauh selamat datang Pendimas Hindu DKI Jakarta, Bapak Putu Jaya Asyanya Widiatet yang hadir pada kesempatan ini, dan sekaligus nanti beliau akan memberikan sambutan sebagai perkenalan karena beliau baru mendapat Pendimas DKI Jakarta. Ini sedemikian yang dapat sedikit informasikan. Ini karena sampun waktu dan tempat sampun memadai, Iring saran-saran mempersiapkan persembayangan pada pagi hari ini. Yang walian adalah ring tidak itu adalah tulisan dari Om Swastiastu, umat Dharma dan anak-anak Pasaman Nabilase. Pinandita sudah selesai ngasawa, hari kita bersama-sama aturan bakti yang diawali dengan puja Trisandya dilanjutkan dengan Kramaning Sembah.
Mari kita awali persembahyangan ini dengan pembersihan diri atau suci laksana. Asana. Om prasada stiti warira siwa suti nirmalaya nama swaha pranayama. Harasudana. Om Sudamam Swaha. Om Hati Sudamam Swaha. Ambil sikap Agusti Karana Buddha Trisandya Ngawe.
Piantara suci Om Kesama Swama Mahadewa Jaro Prani Hitangkara Mamoto Sarwa Papabya Walaya Swasada Siwa Om Kesanta Wiya Gaika Dasa Kesanta Wiya Watika Mama Kesanta Wiya Manasa Dosa Dat Brahmadat Kesama Swamam Om Santi 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 Om. Mari kita lanjutkan dengan pramaning sembah. Sembah yang pertama, sembah Buyung Ngawi. Oh, matmo tatuatmo sudah memsuah. Sembah yang kedua, pakai kembang ditujukan kepada Sang Hyang Siwa Raditya. Sembah Ngawi. Oh, mati sia paraniyo direkta teka namostute Sweta pangkasa madyasa baskaraya namostute Om pranamya baskar devam sarva prasa winasanam Paramoditya Swartam Bukti Bukti Waraprada Om Ram Riktah Paramo Siwa Raditya Namo Swaha. Sembah yang ketiga, pakai kembang ditujukan kepada Ista Dewata atau Ibu Betara Betari karena melingkir iring-iring Pura Aditya Jaya. Sembah Mawi. Om Namo Dewa Adistanaya Sarwa Vyapi Vaisiwaya Padmo Sanyoiko Pratistaya Ardena Reswari Nama Nama Om Brahma Wisnu Iswara Dewa Jivatmanam Trilokanam Sarvo Jagat Pratistanam Sarvo Rogo Vimurtitam Sarvo Vigna Vinasanam Sarvo Vigna Desa Vinasanam Om Namo Shivaya. Sembah yang keempat, pakai kembang melunsur wara nugraha regida betara sesunan kami. Sembah Ngawi. Om Manugraha Manohara Dewa Datta Nugrahakam Yartanam Sarvo Pujanam Namo Sarva Nugrahakam Dewa Dewi Mahasiti Yatma
nangonir malat mako Laksmi sidikta dirgahayu nirwigna suko wardita Om Gring Anugraha Arcanayo Yanamo Swaha Om Gring Anugraha Manoharaya Namo Swaha. Sembah kaping 4 atau sembah yang terakhir, sembah buyung madhapisan, sembah maulid. Om Dewa Sukma Parama Sintyaya Namo Swaha. Om Santi 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 Om. Sesuai dengan dudukan acara hari ini dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pembimas. Untuk tempat dan waktu dibiarkan.
Om Swastiastu. Om Agunas Nama Sidang, Sediastu Tatastu Swastiastu. Bahagia sekali kita hari ini kedatangan Bapak Putu, ya, panjang sekali namanya, tapi cukup Pak Putu, ya. Beliau adalah Ketua Pembimas Ibu Kementerian Agama Provinsi DKI. Ini tepuk tangan buat kita semua. Dan kita sambut beliau karena beliau adalah sebagai sesepuh umat Hindu di DKI. Beliau juga sebagai penyuluh, beliau juga sebagai birokrat, ya, maka negara beliau akan diisi. Dan dengan demikian maka patut kita bersyukur karena generasi milenial sudah bisa memimpin umat ini. Pak Putu yang terhormat, jadi murid-murid kami ini adalah murid-murid yang sangat patuh melaksanakan ajaran agama dengan 3 dasar kerangka Hindu, Tatul, Sisila, dan Wakil. Demikian juga kami lakukan di dalam kurikulum bahwa visi dan misi kami adalah bagaimana kami membentuk putra putri kami menjadi anak suku satu bangsa. Hormat pada orang tua, hormat pada leluhur dan gurunya, dan selalu membawa dirinya menjadi yang lebih baik. Ada demikian, maka yang perkenalkan Pak Putu nanti akan menyambut. Hari ini Pak Putu adalah sebagai rencana ekstrakurikuler, ya, ada Matato, seni suara, padu suara, sudah ada menari, ada pembicaraan dan begitu, dan juga ada public speaking, pembuatan semua itulah mengarah kepada kita melakukan jambore masyarakat. Jadi juga mendukung program komunitas dan menjadi masjid. Nah, demikian maka hari ini kita melakukan, tentunya kami sangat senang sekali Pak Putu hadir. Semoga ini membuat suatu perjalanan kita ke depan, membuat putra putri kita menjadi anak yang suku satu Gunawan, menjadi penerus generasi Hindu, menjadi penerus orang tua, dan membuat hidup ke depan yang jauh lebih baik. Jadi Pak Putu berikan sambutan. Om Santi Santi Santi. Atur semua kepada sesepuh Vidyang, orang tua Vidyang, Bapak Budaya Sakti, memberikan kesempatan kepada kami dari Dinas itu. Pertama-tama kepada yang terhormat Ketua Bapak Budaya Sakti, terhormat juga Bapak-bapak, ibu-ibu dari jajaran pengurus Arisan DKI, dari Pariwisata DKI, dari SDHD DKI, SDHD Jakarta Raya, SDHD Jakarta Timur, pengemban buruh, para dinamite. Izinkan saya awali dengan pantun. Buah apel, buah delima. Tahun pepaya, tahun salam. Selamat pagi umat sedharma. Izinkan saya ucapan salam. Om Swastiastu. Sungguh sangat berbahagia sekali saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu, sama adik-adik saya di sini, siswa Pasraman Rawamangun yang begitu tampak antusias sekali mengikuti persembahyangan. Tampak sekali aura-aura yang luar biasa. Di sini saya merasakan adik-adik ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon insinyur, dokter, jenderal, pengusaha hebat.
Mungkin sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Putu Jaya Agnianawidita. Saya baru sekitar seminggu 2 minggu ini dipercaya sebagai pembina Simpu DKI Jakarta. Jadi kami mewakili pemerintah, birokrat dari Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dalam bidang pendidikan dan urusan agama Hindu. Kebetulan status saya juga sama dengan adik-adik, saya adalah siswa juga. Saya sekarang masih menjalani kuliah program doktor di UI, program doktor ilmu administrasi. Jadi status saya juga siswa juga gitu. Jadi saya merasakan proses yang adik-adik jalani di sekolah, sama seperti saya yang saya jalani di perkuliahan. Jadi pendidikan saya juga dulu kuliah di sini. Jadi sudah sangat dekat Guru Rawamangun itu dengan saya. Saya dulu kuliah di STA. Saya S1 saya di STA, nyambi juga di UI. Jadi Senin sampai Jumat, kadang juga dalam satu semester Senin sampai Sabtu saya kuliah di UI Depok. Waktu sebelumnya di STA itu kan Sabtu Minggu ada sebuah kuliah Sabtu Minggu. Sabtu Minggunya saya kuliah di sini. Jadi Senin sampai Sabtu saya kuliah di Depok. Sabtu siang selesai kuliah saya langsung buru-buru ke stasiun UI, lanjut ngejar waktu ke sini jam 1 untuk kuliah di STA. Sabtu Minggu saya kuliah, minggunya langsung saya balik ke kosan untuk kuliah Senin sampai Sabtu lagi begitu terusnya. Kemudian S2 saya juga saya S2 di Magister Manajemen Trisakti, nyambi juga S2 di UI. Saya S2 ini ngambil ilmu administrasi publik, dan sekarang saya masih lanjut sebagai siswa juga, sama seperti adik-adik ngambil program ilmu doktor. Mungkin demikian perkenalannya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa poin, terutama untuk adik-adik saya, karena kalau kepada sesepuh seperti menggarami lautan, saya mungkin sifatnya hanya memberi motivasi, sharing pengalaman kepada adik-adik di sini, adik-adik siswa Pasraman, agar jauh lebih hebat dari saya, jauh lebih hebat dari para pendahulu kita. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan kewajiban adik-adik dalam mengenyam pendidikan. Jadi kalau adik-adik pernah belajar, ada namanya catur asrama. Nah, kalau adik-adik dalam proses yang mana ini? Dalam catur asrama, ada yang tahu? Ayo, mungkin bisa langsung dijawab dengan lantang. Oke, siap. Brahmacari, wah luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk adik kita. Brahmacari katanya. Namanya siapa kakak? Oh. Ya, silakan sebutkan namanya. Aditya. Oke, terima kasih kakak Aditya dari ini ya. Kakak Aditya ya. Oke, terima kasih kakak Aditya, benar sekali. Jadi adik-adik dalam proses brahmacari. Jadi dalam proses brahmacari itu adik-adik punya kewajiban untuk belajar. Karena pada dasar pendidikan itu penting. Istilahnya kalau harta itu bisa habis dalam sekejap hitungan menit. Kita investasi di binomo, investasi 1 miliar, wah bunganya berkembang hebat. Tapi ketika kena scam, dalam 1 menit pula uang kita ludes karena kita habis. Tapi yang namanya pendidikan itu tidak akan ada habisnya. Tidak ada orang yang tidak bisa makan, tidak ada karena punya pendidikan yang orang yang pendidikannya tinggi itu yang tidak bisa makan itu tidak ada. Orang yang punya ilmu pengetahuan, orang yang sulit hidupnya itu jarang.
Jadi kalau orang punya ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dia akan bisa menjadi modal untuk bertahan hidup. Tapi kalau kita punya harta tapi tidak punya modal pendidikan, maka akan sulit. Karena harta itu tidak menjamin hidup kita akan menjadi mudah. Nah, kemudian dalam catur marga ada kaitannya dengan dalam catur asrama ada kaitannya dengan catur marga. Dalam catur marga itu 4 macam bentuk bakti kita. Nah, kalau adik-adik ini ada dalam masa apa? Dalam jenis apa? Catur marga apa aja? Bakti marga, karma marga, jenana marga, yoga marga. Ya tadi saya ada dengar jenana marga ya. Jadi jenana marga. Jadi ada sloka di Bhagavad Gita menyebutkan bahwa dengan ilmu pengetahuan maka seluruh penderitaan dapat kita lalui. Kita dapat mencapai kesempurnaan dengan ilmu pengetahuan. Jadi begitu pentingnya ilmu pengetahuan bahwa bisa melepaskan segala keserikatan kita dari segala dosa. Selanjutnya saya ingin menekankan kepada adik-adik perlunya kita bangga menjadi Hindu. Kenapa kita perlu bangga menjadi Hindu? Yang pertama, agama Hindu itu tidak rumit. Agama Hindu itu tidak sulit. Jadi mungkin adik-adik pernah ada dengar sloka di Bhagavad Gita bahwa kita dalam melakukan bakti bisa dengan patram, puspam, palam, toyam. Mungkin ada yang bisa bantu. Patram apa? Patram buah-buahan. Patram puspam bunga, palam daun, toyam air. Jadi jika saya datang ke sini memetik selai daun, kemudian mempersembahkan sebuah apel, itu Tuhan tetap akan menerima. Jadi di sloka itu tidak ada nama disebut kita harus mempersembahkan minimal 1 kilo apel, sekeranjang daun, dan sekeranjang bunga. Tidak ada ukurannya. Yang menjadi ukuran adalah ketulusan hati kita. Nah, kemudian kenapa ada namanya canang-canang seperti ini adik-adik? Karena di Hindu diajarkan Satyam, Siwam, Sundaram. Dalam melakukan bakti kita perlu mengucapkan didasarkan pada hati yang kata-kata yang benar, tindakan yang benar, berpikir yang benar, kemudian suci dan terakhir adalah Sundaram indah. Jadi manusia Hindu itu diajarkan untuk mengandalkan cipta, rasa dan karsanya. Sehingga kenapa di Bali, di Jawa, di Toraja, di Sulawesi bentuk-bentuknya berbeda. Karena kita diperkenankan untuk menampilkan hasil persembahan kita itu seindah mungkin. Sundara keindahan. Banten, daerah Bali pun beragam. Bali Utara, Bali Selatan, daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bantennya berbeda karena masing-masing memiliki ciri khas. Bagaimana mereka mengedepankan Sundaram itu, cipta, rasa dan karsa kita itu, keindahan. Bagaimana kita merupakan pakesana kita seindah ini. Bagaimana umat Buddha merupakan para dewa-dewa itu begitu ganteng dan cantik, kuil-kuil itu begitu indah. Begitu juga pura kita, pura di Bali, di Jawa, Kasara di Kalimantan, ditampilkan begitu indah karena kita mengedepankan keindahan. Sehingga sloka yang ada di sana pun kita kembangkan. Tidak hanya selai daun, kita nggak akan salah asalkan didasarkan pada ketulusan. Kita mengatakan selai daun, sebuah apel misalnya, itu tidak salah asalkan didasarkan pada ketulusan. Ketulusanlah yang mengukur besar kecilnya bakti kita kepada Tuhan. Yang kemudian setelah
penekanan bahwa Hindu itu mudah, selain kita diberikan kebebasan untuk berbakti, mengedepankan cita rasa karsa, ada juga miskin mandor itu juga diukur. Banten itu tidak harus besar, tidak harus satu gelombang. Banten itu bisa kecil, bisa sedang, bisa besar, disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi Hindu itu begitu memberikan kebebasan, keleluasaan kepada kita untuk berbakti pada Tuhan. Tuhan mau ditampilkan seganteng, secantik apa tempat ibadah kita ukir detail, ukiran biasa. Yang paling mendasari adalah ketulusan hati kita. Jadi kita pun merasa nyaman bakti kepada Tuhan. Nah, kemudian terkait dengan kita perlu bangga menjadi Hindu, ada ajaran agama kita. Yang pertama apa? Kita punya Pancasila. Dari Pancasila saja kita sudah bisa bahwa begitu logisnya ajaran agama kita, begitu menyangkut dengan logika kita. Kenapa ada manusia lahir dengan kekurangan, kelebihan, lahir miskin, lahir kaya, lahir dengan fisik yang bagus, fisik yang kurang. Kenapa manusia lahir dengan pelarat, lahir dengan penuh dengan segala yang diinginkan. Jadi di sana sudah tergambar Pancasila, percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya karma, benar bawang. Jadi di sana dari sana saja kita tahu bahwa Tuhan begitu adil. Kalau konsep satu kehidupan, saya rasa Tuhan itu kurang adil. Kenapa? Karena manusia dilahirkan berbeda kondisinya, tidak sama. Bahkan yang kembar saja itu bisa berbeda nasibnya. Kembar identik saja secara gen, tapi bisa beda nasib. Karena apa? Masing-masing mungkin karma sama, dari karma-karmanya terdahulu. Jadi dari sana kita bisa berpikir konsep satu kehidupan itu kurang adil. Yang adil adalah konsep karma pala, dan ini berkaitan erat dengan gunar bawa. Jadi kita sebagai manusia ketika masih ada dosa, di kelahiran selanjutnya kita masih punya kesempatan. Kita akan berhenti berputar, berinkarnasi ketika kita sudah bisa berhasil menebus segala kesalahan dosa-dosa kita, sehingga kita diperkenankan, diberi kesempatan untuk mencapai moksa. Kemudian agama Hindu itu bukan agama dogma. Agama Hindu itu adalah way of life. Begitu yang membuat saya pribadi merasa nyaman. Kenapa? Kalau kita lihat umat lain, walaupun KTP-nya agama lain, Islam, Kristen, lain, mereka punya kesempatan untuk meraih surga ketika apa yang dia jalani sesuai dengan ajaran Hindu, melakukan dharma, trikaya parisude. Jadi kita tidak mengkotak-kotakkan diri kita berdasar KTP. Agama Hindu adalah way of life. Kalau kita, ya maaf, kalau saya dalam posisi agama lain, tentu akan cenderung ada pergolakan hati. Orang yang baik belum sudah pasti tidak akan mencapai surga kalau agamanya berbeda. Tapi kita Hindu menganggap agama lain punya kesempatan untuk mencapai surga, mencapai moksa, asalkan hidup yang jalan hidup yang dia jalan itu berlandaskan dharma, dia orang baik, jujur. Kita punya keyakinan orang seperti itu masuk ke dalam surga. Jadi agama Hindu adalah way of life, bukan agama dogma. Jadi kita bisa mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Agama Hindu itu begitu demokrasi, begitu memiliki demokrasi tinggi, bisa digugat. Jadi makanya kita ada filsafat darsana. Di sana terjadi diskusi, perdebatan mengenai ajaran agama Hindu, sehingga menyebabkan agama Hindu terus berkembang, terus bertahan sampai saat ini. Saat zaman koloni Inggris, para penjajah, salah satu pimpinan di Inggris menyebutkan bahwa agama kuno India ini tidak akan bertahan lebih dari 100 tahun. Tapi nyatanya agama kita adalah agama yang paling bisa bertahan, paling fleksibel. Karena kita meyakini yang kekal itu adalah perubahan.
sehingga agama Hindu itu begitu demokrasi, begitu bisa menampung segala pertanyaan kita. Jadi agama Hindu itu terus bisa menyesuaikan dengan zaman. Tapi kalau agama lain, asal ada pertentangan, ketika ada penemuan listrik, oke, itu dianggap adalah senjata Tuhan, maka yang menemukan itu didukung. Kayak Galileo menemukan bahwa bumi itu adalah bundar, maka dia akhirnya dihukum mati. Kenapa? Karena jangan bertentangan dengan ajaran agama waktu itu di wilayahnya, bahwa menganggap yang dianggap bahwa bumi itu adalah datar, sehingga ia harus dihukum mati. Tapi kalau di Hindu itu menerima segala perubahan, segala perdebatan yang ada, sehingga menyebabkan agama Hindu itu terus berkembang. Karena kita ada 3 kerangka dasar, Tattwa, Etika, Upakara. Intinya tetap, tapi dalam menghadapi perubahan zaman, Upakaranya itu, bungkusnya itu juga menyesuaikan dengan zaman. Nah, kemudian demikian yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita perlu bangga menjadi Hindu, terutama untuk adik-adik ya. Selanjutnya terkait dengan program di Dimas Hindu, kita dari kementerian memiliki program-program yang serius terkait dengan bidang pendidikan. Jadi perhatian kita kepada guru agama, pada lembaga pendidikan seperti Kasraman, kita sudah memberi perhatian yang saya rasa baik. Jadi kita juga ada program-program pemberian bantuan terkait dengan sarana, prasarana, tunjangan guru, kesejahteraan dan lain-lain. Walaupun masih banyak kekurangan di sana sini. Kemudian kita ada juga program tematik dari Direktorat Jenderal. Salah satunya adalah penguatan karakter generasi muda Hindu. Jadi kita ingin generasi muda Hindu itu tumbuh tidak hanya pintar tapi juga memiliki karakter yang kuat. Jadi ketika nanti masuk dunia remaja, kuliah, bekerja, tidak mudah goyah keimanannya. Dia pintar tapi dia memiliki karakter yang kuat, teguh memegang Hindunya, tidak mudah tergeser keimanannya. Nah, itu harapannya. Jadi terakhir saya ingin pesan kepada adik-adik, terutama yang pertama, adik-adik harus rajin belajar. Karena tagline yang umum yang sudah lama kita kenal, motonya rajin itu bakal kaya. Apa? Rajin itu bakal pandai. Kalau menabung bakal kaya. Jadi adik itu harus rajin. Terus yang kedua, fokuslah pada proses. Kalau istilah Cak Lontong datang ke acara, dia tidak mau mikirin ini itu. Karena yang mikirin adalah panitia. Ya, dia ikut datang, tampil. Dia nggak mau mikirin itu. Begitu juga kita proses pada hasil. Kita adik-adik belajar, adik-adik tekun. Nanti Tuhan yang memikirkan hasilnya. Pasti Tuhan. Jadi istilahnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, yang terakhir pesan saya adalah banggalah menjadi Hindu. Bangga menjadi Hindu. Karena agama Hindu itu adalah agama yang luar biasa, yang benar-benar bisa menjadi penentu hidup kita. Oke, mungkin demikian singkat dari saya sebagai perkenalan, kemudian mungkin sebagai motivasi untuk adik-adik semua di sini. Saya tutup. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Samping. Semoga butuh kirim tepuk tangan sekali lagi kata butuh ya, sampai bisa
public speaking, saya berat, yuk kita wawancara dengan dia, ya. Jadi kita praktik nih Pak. Jadi anak murid-murid kami yang sekuler public speaking dia akan bertanya-tanya dengan Bapak. Ayo, get up. Silakan Bapak. Jadi kita punya sekuler, dari public speaking dia harus bisa jadi jurnalis, dia bisa jadi speaker, dan yang menggambar. Sehingga apa? Otak kiri, otak kanan seimbang, terus kiri kuat kaki, yang bisa dari teroris. Ini bagian, ini Pak Tuh.